Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi dengan aku Rahmi Fika Aulia. Mohon maaf ya kalau openingnya dalam bentuk podcast. Oke, hari ini aku bakalan bahas soal TPS-PK khususnya untuk materi bangun ruang. Nah, sebenarnya aku mau bahas soal komplikasi atau prediksi hari kedua, tapi karena banyak yang pengen aku bahas soal per submateri atau subtes, oke deh, kita kembali ke aturan awal. Nah, perlu teman-teman ketahui di ujian gelombang pertama pada umumnya yang diujikan itu adalah bangunan datar. Tapi berdasarkan info yang aku dapat, pada ujian gelombang kedua ini soal yang diujikan itu adalah bentuk bangunan ruang. Tapi nggak menutup kemungkinan sih kalau soal bangunan datar itu bakal keluar lagi di ujian gelombang kedua ini. Oke teman-teman, langsung kita bahas soalnya. Tapi sebelum itu, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu karena subscribe itu gratis. Oke teman-teman, sekarang kita langsung bahas untuk soal nomor 1. Kita baca dulu soalnya. Diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan titik X terletak pada rusuk EF sejauh 2 cm dari F, dan Y adalah titik potong perpanjangan AX dan perpanjangan BF. Jika panjang rusuk kubus tersebut adalah 6 cm, maka jarak Y ke G adalah oke. Jadi di sini kalau kita lihat ini yang 2 cm ini adalah jarak F ke X ini ya. Nah, kemudian di sini kata dia Y ini merupakan perpanjangan antara si AX dan si BF gitu. Jadi yang ditanya itu ada si YG. YG ini adalah yang ini ya. Berarti kalau kita mencari nilai si YG, kita harus tahu dulu nilai si YF gitu. Oke, langsung kita jawab soalnya. Nah, untuk konsepnya itu adalah bangunan ruang. Oke, jadi untuk mencari nilai si YF ini, teman-teman harus keluarkan terlebih dahulu segitiga A, B, dan Y ini menjadi seperti ini ya. Nah, ini kan si YF, ini yang ditanya. Nah, kalau teman-teman udah keluarkan, ini teman-teman udah dapat nih gambarannya gimana cara mencari si YF. Ini teman-teman tinggal pakai perbandingan aja gitu, yaitu perbandingan sisi pendek per sisi panjang sama dengan sisi pendek per sisi panjang, kayak gini ya. Nah, di sini kalau kita pakai yang ini, sisi pendeknya yang mana? Yang YF kan, per sisi panjang. Sisi panjangnya yang mana? YB kan. Kemudian sama dengan pakai sisi yang di sini sama di sini. Yang pendek yang mana? XF kan. Yang panjang mana? AB. Jadi kayak gini ya. Nah, sekarang si YF itu yang ditanyakan. YB yang ini kan, YB itu adalah penambahan dari YF ditambah 6. Berarti YB ini adalah YF tambah 6. Kemudian XF itu 2. Kemudian AB itu ada 6. Kayak gini ya teman-teman. Oke, kalau teman-teman udah dapatin hasilnya seperti ini, teman-teman tinggal kali silangin aja. Tapi sebelum itu, kalau ada angka yang teman-teman bisa sederhanakan, teman-teman harus sederhanakan terlebih dahulu, yaitu 2 dan 6. Nah, ini kalau kita sederhanakan menjadi 1/3, berarti 3 dikali YF, 1 dikali YF tambah 6. Hasilnya seperti ini ya. Nah, di sini kan ada YF, di sini ada 3 YF. Ya udah, YF di sini teman-teman pindahin ke sini. Jadi 2 YF sama dengan 6. YF-nya berapa? Sama dengan 3. Oke, sekarang teman-teman udah dapat nih nilai si YF. Nah, kalau teman-teman keluarin segitiga yang ada di sini, ini bentuknya seperti ini ya. Nah, kalau teman-teman udah dapat si YF, otomatis teman-teman bisa mencari nilai si YG. Nah, untuk menentukan nilai si YG, gimana caranya? Teman-teman pakai rumus Pitagoras, yaitu FG kuadrat ditambah YF kuadrat, kayak gini ya. Nah, YF kuadrat berapa nilainya? 3, berarti 3 dikuadratin. Kemudian FG kuadrat berapa nilainya? 6, berarti 6 dikuadratin. Kayak gini ya. Nah, 3 kuadrat tambah 6 kuadrat berapa? 9 tambah 3, 6. Hasilnya akar dari 45. Akar dari 45 berapa? 3 akar 5. Jadi jawabannya yang C gitu ya teman-teman.
Oke teman-teman, sekarang kita berpindah ke soal nomor 2. Kita baca dulu soalnya. Panjang kubus ABCDEFGH adalah 6 cm. Jika S adalah titik potong EG dan FH, maka jarak DH ke AS adalah. Oke, jadi konsep dari soal ini adalah bangun ruang. Jadi kalau untuk memudahkan kita untuk menjawab soal seperti ini, kita bikinin dulu nih gambarnya kayak gini ya teman-teman. Nah, di soal kan katanya S ini adalah titik potong EG sama FH. Berarti titik potong antara EG sama FH ini adalah S. Yang di sini berarti dia di tengah-tengah. Kemudian maka jarak DH ke AS adalah. Oke, kalau AS itu merupakan ini sama ini ya. Jadi yang ditanya itu adalah jarak DH ini ke AS ini berapa. Kayak gitu ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan kubus ini secara baik-baik, teman-teman bakalan sadar bahwa si HS ini merupakan tegak lurus sama si DH. Kayak gini ya. Nah, kemudian kalau teman-teman perhatikan lagi, si HS ini juga tegak lurus sama si AS. Nah, kalau begitu, kalau dia tegak lurus sama si AS dan dia tegak lurus juga sama si DH, otomatis jarak DH ke S itu merupakan jarak H ke S, ya kan? Kayak gitu ya teman-teman, karena dia itu sama-sama tegak lurus gitu. Nah, dengan demikian kita tinggal mencari nilai si HS aja. Nah, nilai si HS ini merupakan setengah dari nilai si AF. Jadi teman-teman tinggal cari lagi deh nilai si HF dulu gitu. Nah, nilai si AF teman-teman cari menggunakan rumus Pitagoras aja. Karena ini kubus, karena sisinya sama, karena ini 6 kata dia di soal, berarti ini 6 dan ini 6. Ya udah, teman-teman tinggal kaliin aja. Akar dari 6 kuadrat ditambah 6 kuadrat sama dengan akar 72. Akar dari 72 itu sama dengan 6 akar 2. Nah, nilai si HS berapa? Setengah dari si HF gitu. Setengah dari 6 akar 2 sama dengan 3 akar 2. Jadi jawabannya yang C gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita berpindah ke soal nomor 3. Kita baca dulu soalnya. Sebuah kaleng tabung yang berisi pewangi memiliki diameter 24 cm dan tinggi 40 cm. Pewangi tersebut akan dituangkan ke dalam botol-botol kecil berbentuk silinder dengan diameter 12 cm dan tingginya 16 cm. Banyak botol kecil yang diperlukan untuk menampung pewangi tersebut adalah. Oke, jadi di sini itu nggak cari jarak-jarak lagi. Di sini yang dituntut itu adalah apakah pemahaman teman-teman mengenai volume luas bangunan ataupun keliling bangunan atau apapun yang berkaitan dengan rumus bangunan. Ya udah, untuk konsepnya itu adalah bangun ruang. Oke, sekarang teman-teman bikin dulu yang diketahui, yaitu diameternya 24, berarti jari-jarinya 12. Kemudian itu untuk tabung pertama. Untuk tabung kedua diameternya 12, jari-jarinya 6. Oke, kita bikin lagi tingginya. Tinggi tabung pertama itu 40, tabung kedua itu adalah 16. Oke, kalau yang ditanya ini banyak tabung botol kecil yang diperlukan, teman-teman itu perlu dengan rumus volume tabung gitu. Rumus volume tabung apa? Pi R kuadrat kali T. Nah, kalau udah tahu rumus volume tabung ini, teman-teman tinggal bandingin aja volume tabung pertama dengan volume tabung kedua. Kayak gini ya. Nah, teman-teman tinggal masukin aja ke rumus angka-angkanya. Ini kan R-nya 12 kuadrat, T-nya 40 kuadrat. Ini R-nya 6 kuadrat dikali 60T. Itu berapa jawabannya? Teman-teman tinggal kaliin aja. Hasilnya itu adalah 10 botol. Jadi jawabannya yang D. Oke teman-teman, sekarang kita berpindah ke soal nomor 4. BTW, aku mohon maaf ya kalau di episode kali ini aku jelasinnya agak cepat, tapi kalau teman-teman nggak ngerti karena aku jelasinnya terlalu cepat, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar ya nantinya. Oke, langsung kita baca soalnya. Sebuah tempat air berbentuk balok dibuat model berukuran 12 cm dikali 10 cm dikali 6 cm menggunakan skala 1:100. Volume tempat air tersebut adalah. Oke, jadi yang ditanya di sini adalah volume balok gitu. Jadi konsep dari soal nomor 4 ini adalah tetap mengenai bangun ruang. Nah, teman-teman harus tahu cara menentukan volume balok itu kayak mana. Volume balok itu caranya panjang kali lebar kali tinggi. Oke, di sini di soal teman-teman bisa lihat ini ada 12 kali 10,
kali 6. Nah, ini adalah panjangnya, ini lebarnya, dan ini tingginya. Oke. Nah, karena di sini katanya skala 1:100, ya udah teman-teman tinggal kaliin aja 12 kali 100, 10 kali 100, 6 kali 100 kayak gitu ya, menjadi kayak gini. Oke. Nah, karena ini nolnya terlalu banyak, jadi ini membuat teman-teman susah juga untuk ngaliin ya. Nggak susah sih, cuman kurang bagus aja kelihatannya nolnya banyak. Jadi teman-teman rubah aja menjadi meter. Jadi kalau kita rubah menjadi meter, ini jadi 12, ini jadi 10, ini menjadi 6. Jadi hasilnya itu adalah 720 meter kubik, ya kan? Nah, karena di soal di option ini katanya liter, teman-teman harus rubah dulu nih meter kubik ini menjadi liter. Nah, perlu teman-teman ketahui 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik. Kayak gini ya. Nah, berarti meter kubik ini kita rubah ke desimeter kubik, ini dikali 1000, ya kan? 720 dikali 1000 berapa dong? 720.000, ya kan? 720.000 liter. Jadi jawabannya yang B. Oke teman-teman, mungkin itu pembahasan dari aku mengenai soal bangun ruang. Nah, untuk soal bangunan ruang ini, selain yang ditanya itu adalah nilai panjang AB ini dan itu, teman-teman harus kuasai juga beberapa rumus bangunan ruang, karena bisa aja yang ditanyakan itu bentuk bangun ruangan yang berbeda gitu. Jadi teman-teman harus kenalan dulu nih dengan bentuk-bentuk bangun ruang gitu. Jadi yang bangunan ruang itu sebenarnya apa? Sesuatu bangunan yang berbentuk 3 dimensi. Sementara kalau bangunan datar itu berbentuk 2 dimensi. Teman-teman bisa searching aja ya bentuk-bentuknya. Teman-teman hafalin juga gimana cara mencari volume luasnya gitu. Itu perlu banget teman-teman pelajari ya. Oke, mungkin itu dari aku ya teman-teman. Aku harap teman-teman mengerti, dan teman-teman jangan lupa juga untuk mengerjakan soal-soal bangun ruangan yang lainnya, karena kemungkinan ini soal-soal bangun ruangan yang masuk ini bakalan ada yang berbeda-beda juga gitu. Jangan lupa sering-sering latihan. Semakin sering teman-teman latihan, semakin teman-teman terbiasa dengan soal-soal yang berbeda. Oke, terima kasih udah menonton. Thanks for watching. See you on my next video. Dadah.